hitam putih, putih hitam lagi, sakit matanya. Dia bilang, Pak, tadi kalau ada hitam di atas putih selain materai itu berarti tai cicak. Ya, bahasa Indonesia aja. Tai cicak. Oke, jadi kita mau mengantar mengenai dari topik general topiknya ini adalah safety dan risiko, jadi keamanan dan risiko. Itu airnya. Sebelum saya mulai, apa namanya, saya ingin menjelaskan kalian bagaimana membedakan antara yang istilah deposit dan risiko. Salah satu perhatian khusus untuk aplikasi pestisida itu bukan hanya persoalan resistensi yang terjadi pada pestisida tersebut, ya, tapi yang menjadi persoalan juga adalah bagaimana meminimalkan residu daripada pestisida tersebut. Ya, menurut saya antar di atas ini adalah pengertian daripada definisi daripada residu, ya, merupakan bahan kimia yang terdapat di atas atau dalam satu benda dengan implikasi perubahan dan perubahan lainnya. Sementara deposit, ya, deposit merupakan bahan kimia yang terdapat pada suatu permukaan pada saat segera dan setelah penyemprotan penggunaan pestisida. Ya, dua pengertian deposit dengan residu. Ya, ini persoalan. Salah satu perbedaan utamanya adalah persoalan di waktu. Ya, deposit itu segera setelah masa penyemprotan tentang residu. Nah, ini yang apa namanya, yang bertahan lama, ya, yang bertahan lama. Kemudian namanya masih tergantung. Tapi deposit. Sebenarnya ini materi ulangan dari pertemuan 7 dan 6. Saya ingin menambahkan terkait mengenai Kenapa? residu ini. Baru kebun. Mungkin harus begitu ya mas. Atau nggak usah begitu. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi deposit pestisida dalam tanah, ya. Ada beberapa, mulai dari kemampuan absorpsi Seperti biasa. dalam kapital tanah, TIF kemudian hujan, penguapan, kemudian degradasi atau aktivasi aktivasi organ ini, kira menapas dekomposisi kimia maupun Aisyah, minta aktivasi bibit yang kue. terjadi karena kondisi dan komponen tanah yang berkomposer. Nanti bebek dan baking campur. Apa yang saya mau sampaikan Baru mau selanjutnya kutulis. adalah lebih kepada teknis, ya. Teknis bagaimana melakukan komunikasi persoalan residu, ya. Yang sekali lagi bahwa salah satu perhatian khusus untuk pestisida dalam pestisida adalah bukan hanya persoalan resistensi pestisida tersebut terhadap apa namanya target, tetapi yang menjadi persoalan juga adalah persoalan residu, ya, persoalan residu. Nah, kemudian untuk mengatasi persoalan residu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ya, kita lakukan. Yang pertama adalah yang kita lakukan adalah kita menggunakan senyawa yang sesuai. Ya, dua minggu lalu kita bahas bagaimana memilih fungisida yang baik, fungisida yang cocok, baik berdasarkan kelompok kimianya maupun berdasarkan mode of action-nya, cara kerjanya. Ya, jadi salah satu kunci utama untuk memitigasi daripada residu, persoalan residu adalah menggunakan senyawa kimia ataupun bahan aktif yang sesuai, ya, yang sesuai. Bisa dipakai. Bagaimana memilih yang sesuai? Sudah
kita bahas di webinar khusus untuk fungisida, ya, untuk fungisida dan bakterisida. Kemudian tentunya dengan cara yang sesuai, ya, dengan cara yang sesuai. Kemudian pada waktu yang tepat. Nah, ini 3 cara yang bisa dilakukan untuk memitigasi persoalan residu. Nah, gambar di atas ini salah satu contoh. Salah satu contoh bagaimana kita memitigasi residu pestisida di kebun. Kalau kita lihat di lapangan, ya, di lapangan ketika kita pakai kalau kalian lihat gambar di atas, apa kayak yang kalian lihat gambar di atas? Sampah limbah kemasan pestisida. Ya, sampah, oke, sampah. Apa lagi? Limbah kemasan pestisida. Oke, limbah. Apa yang kita harus lakukan dengan limbah itu? Membuangnya nggak bisa dibuang sembarangan karena biarpun si adik kita dulu itu. Kalau kita bekerja di lembaga atau institusi sertifikasi internasional, Membuang pestisida di maka tempat pengetahuan kita terkait bagaimana memanage limbah pestisida harus bagus, ya. Membiarkan sampah pestisida di lapangan seperti ini tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan. Nah, kemudian salah satu yang bisa kita buat adalah kalau tidak diperbolehkan, kita harus manage dia sampai betul-betul residu pestisidanya hilang. Apa yang kita bisa buat adalah kita bisa cuci dia, kemudian kita cuci 3 kali. Nah, jangan langsung dipakai, dibuang. Kita pakai ambil, cuci, pakai ulang lagi. Nah, kemudian salah satu perhatian orang, khususnya untuk lembaga-lembaga internasional terhadap kita punya kebiasaan aplikasi pestisida adalah kita selalu gunakan yang tempat ini untuk keperluan lain, sabun kah, apa kah, tempat cuci tangan kah. Asal jangan bukan tempat air minum. Jadi sangat disarankan ketika misalnya kita sudah dipakai, kita cuci 3 kali, kembali airnya, kemudian kita rusak, ya. Jerawat di sini untuk Nanti kalau ada yang misalnya nanti selesai melamar di lembaga ataupun institusi sertifikasi internasional, hal-hal yang kecil ini sederhana tapi sangat penting berbahaya. untuk kalian ketahui, ya. Nah, kemudian di awal kita sudah tahu beberapa langkah yang kita bisa lakukan untuk memitigasi persoalan residu pestisida, ya. Pestisida khususnya untuk petani ataupun orang yang melakukan penyemprotan, ya. Ini 3 hal yang perlu diingat. Namun kemudian untuk secara lengkapnya untuk bagaimana untuk memitigasi persoalan residu ini, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, ya. Perlu kita lakukan, dan ini kita harus jalankan. Oke. Jadi 4 cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari dampak daripada persoalan residu, ya.
Yang pertama adalah selalu pertanyaan pertama. Perlukah kita menggunakan pestisida? Nah, kemudian kan di minggu lalu, 2 minggu lalu, saya sempat tampilkan bagaimana memitigasi mereduksi persoalan resistensi pada fungisida. Persoalannya pertanyaan adalah sama. Nah, apakah perlu kita digunakan pestisida pada kasus penyakit pada tanaman kita? Nah, itu pertanyaan pertama. Ya. Nah, pertanyaan pertama, di mana yang terkait di sini adalah pertimbangkan rugi tidaknya. Ya. Nah, sebenarnya ada mata kuliah epidemiologi kita bisa menghitung bagaimana ada namanya forecasting untuk menilai kerugian yang bisa diakibatkan oleh serangan patogen ataupun adanya penyakit. Kalau di hama itu namanya ada ambang ekonomi. Ya, let's say ambang ekonomi. Jadi lihat ambang ekonominya. Nah, kemudian persoalan selanjutnya adalah adakah alternatif yang lain selain pestisida dulu? Nah, pakai dulu itu, ya. Kemudian, nah, yang ketiga adalah ini terkait apa yang saya sampaikan 2 minggu lalu, ya. Perhatikan apakah fungisida tersebut, bukan mereknya, bahan aktifnya lihat apakah bahan aktifnya itu masih valid atau masih berlaku, atau hanya berlaku untuk beberapa perusahaan saja. Ingat beberapa perusahaan sekarang, ya. Contoh perusahaan apa namanya, buyer pembeli kakao, ya. Dia sudah tuliskan pestisida yang tidak boleh dipakai untuk produk yang dibeli. Walaupun pestisida itu adalah legal dan tetap dipakai, tetapi beberapa perusahaan mencatatkan bahwa pestisida itu tidak boleh dipakai untuk produk yang dibeli. Jadi perhatikan adalah apakah pestisida tersebut dalam hal ini bahan aktifnya masih valid, tidak di-ban, tidak dilarang, atau belum ditarik. Ya. Kemudian selanjutnya adalah apakah pestisida tersebut tidak akan ditarik. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau terpaksa. Kenapa katakan terpaksa? Karena memang pestisida itu besar garisnya merupakan strategi paling terakhir. Kalau yang terpaksa menggunakan pestisida, maka kita harus perhatikan baik-baik, ya. Apakah pestisida yang kita pakai cocok untuk tanaman kita? Ya, apakah pestisida yang kita pakai memang direkomendasikan untuk mengendalikan penyakit yang kita hadapi? Yang ketiga adalah apakah pestisida ini aman untuk saya? Nah, untuk aman atau tidak untuk saya, lihat kelas pestisidanya. Oh ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Sudah pernah lihat ya? Hah? Pernah lihat? Ini.
Jadi perhatikan kelasnya. Apakah dia kelas 1, kelas 2, kelas 3, ataupun kelas 4. Kelas 4 ini lebih aman. Ya. Nah, usahakan pakai yang kelasnya kelas 4. Ini kelas U. Si Kiki. Nah, ini relatif lebih aman untuk operator. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana saya menggunakan latihan tertutup. Kemudian yang ketiga adalah yang perlu diperhatikan adalah ya, gunakan pestisida itu dengan cara yang benar. Yang mana itu cara yang benar? Ya. Cara yang benar adalah lebih kepada teknik yang benar. Teknik yang benar. Jadi sekali lagi bahwa yang ketiga adalah gunakan pestisida dengan cara yang benar. Nah, cara yang benar yang di sini adalah terkait mengenai teknik yang kita gunakan dalam aplikasi pestisida, alat yang kita gunakan, ya, spray yang kita gunakan, apakah spray yang kita gunakan itu sudah cocok, apakah sudah dikalibrasi, kemudian apakah nozzle yang kita pilih itu sudah cocok. Nah, ini banyak kita pakai nozzle untuk tanaman pangan, dipakai juga untuk tanaman perkebunan. Nozzle tanaman perkebunan dipakai juga untuk tanaman pangan. Ini dua yang berbeda, sehingga lebih banyak pestisida yang keluar dan potensi masalah di sini makin besar. Nah, dan yang kedua adalah, nah ini paling sering terjadi dan kadang banyak terjadi. Dan kadang banyak terjadi. Misal gini, kita sudah siap menakar. Konsentrasinya 1 mili per liter air. Ya, sudah siap, kita punya wadah sprayer. Ambil pengukurnya. Oke, 1 mili. Kayaknya tambah sedikit deh. Tambah sedikit. Ini yang dimaksud dari ini. Tambah sedikit. Kira-kira kalau kita tambah sedikit ini ada masalah sih. Ini yang menjadi persoalan juga. Ya, konsentrasi yang diberikan itu sangat tinggi. Dan yang keempat adalah gunakan pestisida pada waktu yang tepat. Nah, cara yang keempat ini, ya, cara yang keempat ini
penting ya, karena ini terkait secara langsung residu yang terdapat pada produk. Jadi yang diharapkan di sini adalah, tapi ini banyak terjadi sebenarnya, jangan menyemprot menjelang panen. Nah, jadi ada rentang antara penyemprotan terakhir dengan panen. Karena kalau kita jarak antara panen dengan semakin dekat, maka potensi residu pestisida yang dibawa sampai ke pasar itu lebih tinggi. Bisa dipahami semua? Bisa sedikit dari 100% yang kita jelaskan masih cuma 30%. Ya. Pak, Ya, silakan. saya Pak. Ya, silakan. Ya, sambil jawab. Ya, Kan ini bertanya Pak. Perkenalkan nama saya Henry Salim. Kan selama ini yang sudah kita pelajari menyatakan ini bahwa merugikan ini pestisida Pak. yes. Merugikan. Bisa menimbulkan residu macam lingkungan, tapi mengapa kemudian tidak diciptakan senyawa kah yang bisa menghilangkan ini pestisida? Yep. Pertanyaan yang bagus. Sehingga pertanyaan pertama sebelum kita gunakan pestisida adalah apakah perlu kita pakai pestisida? Apakah ada alternatif yang lain? Ada. Kalau ada, jangan pakai ini. Nah, kalau ada alternatif yang lain, jangan pakai ini. Saya secara berbalik sarankan tidak pakai pestisida. Tetapi harus ada ini. Ya, harus ada ini. Nah, tetapi kalau tidak ada ini dan memang tidak bisa Pestisida. hindari ya persoalan penggunaan pestisida ini. Kalau sebenarnya kalau kita mengikuti pola bagaimana mengendalikan hama dan penyakit, persoalan hama penyakit itu rendah. Kalau kita bicara penyakit, ya, bicara penyakit kan ada segitiga penyakit, ya. Untuk meminimalkan terjadi penyakit, maka salah satu elemen segitiga penyakit ataupun salah duanya, pun salah tiganya, itu harus diminimalkan. Ciptakan tanaman resisten, lemahkan patogennya, dan ciptakan selalu kondisi yang tidak membutuhkan perkembangan patogen. Usaha untuk menemukan pengganti pestisida masih terus tetap dilakukan, ya, tetap dilakukan. Makanya pestisida orang setuju semua. Pestisida itu paling terakhir. Makanya saking gerahnya juga orang Eropa yang memang kita punya konsumen paling utama untuk produk-produk ekspor kita, itu dia menetapkan oleh pakai pestisida, tetapi kayak tadi itu ikuti ini, pakai yang kelas 4, ya, pakai yang tidak menimbulkan keracunan pada lingkungan, banyak sekali.
dan ikuti pola-pola yang bisa membuat residu pestisida itu ada pada produk. Ya. Sama dengan hanya kadang persoalan kita pada persoalan egosentris itu kita kalah. Contoh di rumah saja, nyamuk, ya, orang tahu itu baik untuk pestisida kan? Atau orang pakai. Nah, dibilang cara yang lain ada, pakai kelambu. Hanya karena kita punya ego, ribet di kelambu. Di kelambu konvensional. Ada cara lain, hanya persoalan kita memang dari dalam komitmen kita yang kurang. Sama juga di di persoalan penyakit sudah disampaikan bahwa untuk tanaman kita pangkas baik-baik. Semua bagian tanaman yang sakit kita buang, ya, kita perlakukan. Tetapi realitasnya di lapangan tidak dibuat karena orang terlalu cenderung mengandalkan di pestisida, tidak usah kerja keras. Dan kita yang sendiri yang menormalisasikan seperti itu. Oh, berarti yang Maka ada yang bilang, ya kan bukan kita makan. Ya kalian ini nanti di depan untuk berinovasi dapatkan pengganti pestisida. berarti nggak harus Yang diganti pestisida itu baik, yang berarti yang sensitif. Cari pestisida yang berbahan dasar tanaman, mikroba, bukan yang pestisida berbahan dasar sintetik kimia. Yang baik itu yang sintetik kimia. Kalau yang berbahan dasar mikroba, tanaman, so far so good. Oke? so far so good, berarti sudah sangat bagus. Biasa kan? Tapi bagus daripada saya ngomong sendiri, saya hidup sendiri. Kan selama ini kita sebagai konsumen, kalau mau makan hasil pertanian itu dicuci Pak. Ya. Apakah itu residunya sudah hilang atau perlu cara lain sebelum dikonsumsi? Cara yang paling utama adalah tracking gitu asalnya yang boleh. Cara yang paling adalah tracking itu pestisida tanaman yang populer. Karena kalau mencuci residu di dalam jaringan tidak hilang. Yang di permukaannya oke, yang depositnya oke, tapi yang residunya di dalam enggak. Makanya banyak produk kita, produk ekspor, atau salah satunya itu sampai di luar negeri ditolak karena ya kelihatannya aman bersih, tapi setelah dibongkar isinya, diekstrak, dilihat di residu yang ditolak. Makanya salah satu yang bisa memastikan supaya kita dibeli adalah Murah. pastikan yang tanam ini kakao dan lakukan protokol yang seperti itu. Supaya aman. Sama, saya juga waktu selesai saat itu saya bikin satu tulisan. Kenapa harus menggunakan pestisida? Saya tolak habis. Setelah saya ke lapangan,
susah untuk menolaknya, tetap yang perlu kita lakukan adalah bagaimana meminimalkan dampak dari pestisida tersebut sambil kita mencari alternatif yang lain. Ya, sekarang ya Pak, ini pestisidanya bisa diminimalisir penggunaannya sama dampaknya mungkin. Bisa digantikan, bisa. Hanya karena persoalan kita selalu menggampangkan. Bisa kayak menggunakan kayak Kalau kita tidak mau bekerja secara holistik dan terpadu integratif, maka persoalan kerugian karena penyakit itu bisa berkurang. Kenapa saya bilang holistik dan integratif? Dari tahapan usaha mengembangkan penyakit itu banyak, mulai dari unsur teknis, ya, pengondisian tanaman, kebun, penggunaan pestisida yang berbahan aktif mikroba dan sebagainya. Hanya memang kadang lebih menyita waktu sih. Sama dia pasang kelambu dengan semprot, baik loh. Satu menit selesai. Kalau pasang kelambu, ikat lagi, ikat lagi. Makanya orang dulu lebih sehat dibanding sekarang. Yang pertama adalah mereka lebih kimia, yang kedua adalah gerakannya lebih banyak. Wajar aja kalau mereka lebih sehat kalau orang karena tidak pakai kimia. Kemudian gerakannya banyak, bayangkan saja. Ambil botol spray dan gerakan, kalau bangun, gantung, atau yang ada sekarang itu yang bisa dibeli yang dilipat butuh effort juga, bongkar. Saya prefer pakai kelambu dibanding kalau saya gabung saya pakai kelambu karena kalau pakai kelambu saya juga pakai kelambu. Iya. Pindah saya pakai kelambu Pak. Kau ya pakai kelambu. Oke. Pakai kelambu nah. Ada lagi? Ada. Nah, itu tadi Cepat ditutup kalau yang jendela. deposit permukaan, oke boleh. Tapi kalau yang residunya, Ada nyamuk besok pada betul. jadi yang perlu dilakukan adalah hati-hati di mana dibeli dibuang. Adakah sertifikasi organiknya? Jadi itu persoalan trace. Karena kalau kita mau tahu apakah aman atau tidak, harus kita lihat dulu. Periksa. Jadi yang kita lakukan adalah terus kemana dan mana itu. Memang agak limal sih yang organik dibanding yang biasa. Kalau pertanyaan apakah cuci akan lebih baik dengan cuci lebih baik? Ya cuci dibanding yang tidak. Ada lagi? Karena gini, di pestisida ini saya lama menjadi pestisida. Saya sebelum jadi dosen itu saya peneliti di PT Mars. Dan tugas utama saya adalah bagaimana memanage aplikasi pestisida di lapangan. Dan saya bekerja sama dengan ahli pestisida dari beberapa negara. Ya, beberapa negara. Dan saya tahu dikit. Oke, yang saya dapat adalah coba temukan pestisida yang bukan berbahan dasar sintetik kimia. Atau kalau tidak ada, coba ciptakan strategi
strategi untuk meminimalkan kerugian karena hama dan penyakit. Strategi ini bukan dalam artian produk, tetapi langkah yang kita lakukan di kebun supaya bisa meminimalkan kerugian karena hama dan penyakit. Karena yang kita inginkan adalah di lapangan itu keseimbangan. Kita tetap untung dan kita tidak rugi. Bukan kita nyemprot jor-joran baru kita rugi juga. Ya, kita semprot 10 liter habis, namanya habis. Tetapi pada saat kita panen, ternyata biaya produk kita lebih tinggi dibanding panennya. Ngapain dibanggakan kalau habis samanya baru kita rugi? Oke. Makanya kalau nanti adik-adik kerja di perusahaan pestisida, ya itu lebih bijaksana. Pak, pakai 1 mili Pak. Yang dipakai 10 mili. Walaupun 10 mili, untung kita tercepat habis barang tak. Tapi kita pakai 1 mili Pak. Oke? Kemudian apa? Singkat miteng. Apa? sampai lobet ya. Apa cak? Lobet dapat Nanti kita enggak. sampai. Ini tidak bahaya kalau masuk mati. Dua kali. Ini indah lulus 38. Ini Oke. indah lagi tidur. Sekarang kita lanjut ke persoalan strain peralatan. Nah, ini saya baru tahu juga bahwa peralatan ini sangat penting peralatannya dalam efektivitas dan efisiensi aplikasi pestisida. Pestisida ini sama tugasnya. Gali, siapa yang tidak hadir? Kau chat saya, ya. Kau chat saya. Siapa yang tidak hadir? Oke? Bentar ya. Kemudian ada tugasnya. Tugasnya Gali kumpulkan ke saya jam 4 sore. Tugas apa? Ya, 4 sore ini. Tugas apa? Tugasnya adalah tulis di kertas, kasih jelas tulisannya, yang kecil. Minta Tuliskan kertasnya. Minta kertasnya, Caca. Enggak, minta kertasnya. Bagi dulu kalau gitu. Iya, bagi dulu. Banyak pasti tugasnya. Kita kepakai kertasnya, Caca. 1 lembar. Oke, terima kasih, Caca. tuliskan, bukan tuliskan, jelaskan semua cara. Jadi ada berapa? Ada 4 cara penting untuk menghindari
dampak buruk dari residu. Untuk menghindari dampak buruk residu pestisida. Setengah jam waktunya. Jangan tuliskan ya, jelaskan. Oh, gali, kan saya jual majelis fakultas seperti dua. Ya, Pak, tugas yang lain apa? lalu. Iya. Ada yang belum tentu. Bisa sekalian sama ini Pak. Kasih gali. Kali.